Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Tolongin dong, doain gue, kasih gue dong itu pegangan dong, Ya dulu ada. atau doa atau apa, atau mustika atau apa. Dulu ada. Ya, Berapa tempat yang Bapak datangin? Semacam adat begitu. Ada tidak salah 3 tempat Pak Haji. Iya, jadi. Bos dapat apa aja tuh dari 3 tempat? Ya, istilahnya untuk usaha. Tapi begitulah, artinya timbul tenggelam begitu Pak Haji. Iya pasti. Iya. Nomor 1 ekonominya diobrak-abrik sama dia. Iya Pak Haji. Yang kedua rumah tangganya. Iya betul. Kalau sampai kita rumah tangganya diobrak-abrik Iya, sama itu. Saya gagal, Pak Haji, rumah tangga gagal jadi. Gagal? Iya. Aduh. Berapa kali saya gagal. Jadi ini Aduh. sekarang saya ini saya beristri yang insya Allah terakhir ini. Ini istri yang keberapa? Yang ini ya yang kedua. Hah? Kedua. Yang pertama anaknya berapa? Ada 3 Pak Haji. Istri yang kedua? Belum ada. Sudah 10 tahun lebih belum ada. Iya. Iya, bos, ekonomi dihancurin sama dia. Habis ekonomi dihancurin, rumah tangganya dihancurin. Hancur Pak Haji. Emang kerjaan dia begitu, bos. Kalau kita datang ke orang pintar begitu. Iya. Malah kalau kita datang ke orang pintar, bos, kita nih guyup berdua. Tuh, jinnya nggak mau. Iya, Pak Haji. Marah dia. Kok Pak Haji tahu? Ya iyalah, ini kan ilmu cinta kasih terima kasih, ilmu kearifan. Cinta kasih terima kasih, ilmu Iya. cinta kasih terima kasih sama ilmu kasih sayang. Iya. Itu kan ilmunya Allah. Kebetulan juga yang kemarin yang paling lucu Pak Haji, kan kita sudah meeting. Deketin Mike, deketin. Kemarin yang paling ini saya tidak saya rasa bagaimana, saya heran karena kita sudah meeting di Plaza Festival. Sudah ACC semua untuk kita mau supply minyak ke Papua Nugini. Itu sudah ACC semua, investor sudah siapkan persiapannya sekitar 100 M untuk ekspor minyak ke Papua Nugini. Saya sudah hubungi teman-teman di sana untuk izin ekspor, izin impor dengan storage dengan distribusi. Tapi akhirnya berubah lagi artinya bahwa dia tidak mau terlibat langsung, dia mau jual saja, penjualan saja. Jadi dan kalau penjualan otomatis kan kita tidak ada dasar, tidak ada dana, harus cash and carry, harus bayar cash. Ya jadi itu yang saya bilang, coba saya ke Pak Haji untuk. Iya, Malah untung bos barokah. privat. Kalau nggak privat kita nggak tahu. Iya. Enaknya kita privat nih cuman berdua. Iya. Jadi kita kelihatan, oh kita ada hodamnya, oh kita ada jinnya, oh kita ada pegangannya gitu. Gampang. Bapak keluarin dulu isinya, nanti saya ajarin dulu ngeluarin sama lanjut 1, 2, 3. Ajarin. Iya Bapak. Praktekin. Jadi kalau Bapak pernah minta tolong ke orang pinter untuk membantu Bapak agar usahanya, agar apanya, kita kan sudah nge-TikTok tidak langsung ke Allah. Lah biasanya orang yang kita mintai itu pasti ada pegangannya juga. Kita dikasih pegangan, dia kan terlibat dalam hajat kita. Nanti kalau dia sudah tidak ada, Bapak jadi dimarahin oleh yang ngikut dia, diikutkan ke Bapak. Itulah, kita tidak boleh berserikat dengan mereka. Itu kan kata Nabi kan kalau kita datang saja, itu ibadah kita 40 hari tidak diterima. Kosong ibadah kita. Ditolak, tidak diterima, tidak dinilai ibadah. Rugi kita.
maka harus dibersihkan. Jadi ibarat Bapak nanam pohon mangga di depan rumah, tumbuh, habis itu ada benalu yang nempel di sana, dibiarin terus. Maka mangga ini hidup, Bapak juga hidup, usahanya jalan. Kelihatannya berbuah tapi nggak jadi. Buahnya juga tidak banyak. Lama-lama layu, pohonnya gugur sedikit demi sedikit. Cabang sini yang kering, nanti ganti cabang sini yang kering, begitu. Maka harus dibersihkan benalunya. Dikerok, dikoret kata Pak Haji. Iya. Dibersihkan, harus benar-benar bersih. Iya. Kalau nggak bersih Bapak, itu tetap akan Bapak pupuk, nggak buah dimakan oleh benalu. Iya, paham ya. Jadi ini lagi sekarang ini kebetulan yang saya jalankan sekarang ini saya fokus untuk di Tanah Suci. Jadi kebetulan saya alhamdulillah walaupun saya tidak punya uang, tapi Allah kasih jalan untuk saya ke Tanah Suci setiap tahun. Iya. Untuk pendampingan jamaah haji. Terus ya saya minta tolong saya minta barokahnya bagaimana supaya dia. Tapi kan Bapak itu kan kesempatan berangkat umroh, berangkat haji. Ya. Tapi kan Bapak yang dilihat bukan itunya Pak. Yang nempel. Saldonya yang nempel tuh percuma kalau Bapak berangkat haji atau Bapak bisa umroh. Tapi kalau ekonominya dihabisin gimana? Ya, kebetulan di sana permisi Pak Haji. Hah? Kebetulan di sana Pak Haji saya dapat tugas untuk pengadaan hewan kurban dengan dam. Iya, tapi nanti pas pulang ke Indonesia duitnya habis lagi. Habis lagi. Bahkan pernah ketipu, tahun lalu saya ketipu. Iya, karena kan hodamnya yang di dalam masih ada. Jadi Bapak nih sama aja punya ayam. Di dalam kandang ayam tuh ada musang. Iya. Jadi kalau ayamnya masuk ke kandang diterkam sama musang. Kira-kira- Masuk lagi ayam diterkam. Jadi Bapak Ya, nanti kalaupun punya mobil cicilan. betul. Kalaupun punya rumah cicilan. Yang repot kalau punya istri cicilan. Waduh. Jadi solusinya kira bagaimana? Iya, Pak? jadi Solusinya, itu harus mohon solusinya. Pak. Yang Dikeluarin pertama, dulu hodamnya. harus dibersihkan. Jinnya dikeluarin dulu, jinnya, hodamnya. Kalau enggak mah, Bapak mau kapanpun ya utang lagi. Bukannya utang lunas malah nambah top up. Nambah utang ya. Top up. Banyak utang saya ini, Pak. Iya. Belum Oke, Bapak berangkat haji. Bapak bagian nyediain damnya, Iya. kurbannya. Tapi setelah balik lagi ke Indonesia, Nol. udah tipis lagi. Betul. Betul? Iya, betul. Ya. Iya, orang udah kelihatan kok. Enaknya kalau privat nih kita bisa ngeker gini nih bos, kalau privat. Iya. Kalau nggak privat nggak bisa keker. Iya. Keluarin bos, Iya, itu yang saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya Pak Haji. ajarin, Nah, ajarin. ini Bapak Hujan. ambil Hujan. teko, Oke. kasih air. Teko air, Teko air, taruh. Ada airnya. Iya. Bapak pakai sarung. remes, boleh. alat kelamin Bapak Pakai diremes. sarung biar enak. Iya, iya. Kalau sendiri di rumah nggak apa-apa, nggak pakai. Iya. Yang penting nempel tangan. Nempel di alat tangan kiri, kelamin. di alat kelamin Bapak. Tangan kiri ya. Ya tangan kiri. Bapak ceboknya ke tangan kiri apa kanan? Kiri. Pakai kiri berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat sambil Remes, ya. diremes di kelaminnya. Iya. Semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di tubuh saya, baik yang datang sendiri, yang nempel sendiri, maupun yang saya cari, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Atas kemauan dan inisiatifnya sendiri.
Kita memaksa secara halus. Iya. Tapi yang untuk musir ini. Tiap hari gitu Ustaz. Nih, 9 ini bangun tidur sebelum Bapak pipis, sebelum kencing itu dilakukan. Masih habis di fermentasi kan ini semalam, diem semalam. Nah, ini manjur, harum. Jadi ditempel, diulangi sekali baca langsung dikobok di air, di teko. Diulangi 9 kali. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang datang sendiri, yang nempel, atau yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok lagi 9 kali. Coba Bapak dibaca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali. Berkah Atas ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dan karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri, yang nempel, keluar atas kemauannya sendiri, atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok sampai 9 kali. Diminum dari habis bikin sampai jam 00 lagi, sampai mau tidur diminum. Dari habis besok pokoknya harus habis. Besok pagi habis tidur, bangun tidur bikin lagi. Seperti tadi, minum lagi sampai jam 00 mau tidur misalkan, habis nanti jam 00 bangun tidur bikin lagi. Sampai berapa hari? Sampai 9 hari pertama. Kalau 9 hari pertama selakangan Bapak sudah terasa gatal-gatal, terasa gatal kadang sampai ke kaki-kaki, berarti sudah keluar. Alhamdulillah. Kalau belum terasa seperti itu, diulangi 9 hari yang kedua. Tahap kedua. Kalau 9 hari tahap kedua sudah terasa, berarti berhenti atau diulangi sekali lagi biar bersih benar boleh. Tapi kalau belum terasa lagi, diulangi lagi. Biasanya sampai maksimal 9 hari yang ke-9 sudah bersih. 9 hari yang ketiga sudah bersih. 9 hari pertama kadang juga sudah bersih. Tergantung lengketnya seberapa lengket, nempelnya ke Bapak. Udah mendarah daging belum? Mendarah dagingnya seperti apa? Bisa Pak? Iya, apa ya? Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.